Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam renungan sahabat setia. Adapun tema kita pada hari ini adalah antusias seperti anak-anak. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sering dianggap remeh karena emosinya masih labil, belum stabil. Kebanyakan egois dan anak-anak kurang dapat diandalkan. Nah, tetapi ada bagian yang positif yang dari anak adalah antusiasmenya itu tinggi sekali, lalu mempunyai motivasi yang murni, bersandar dan percaya kepada Allah. Nah, melalui nats yang kita baca hari ini, kita akan belajar dua sikap antusias pelayanan anak. Ayat yang ke-14, anak-anak yang empunya kerajaan Allah. Jadi anak-anak dapat memiliki antusiasme di dalam beriman. Mengapa anak-anak adalah seorang yang beriman? Karena rasa percaya mereka besar sekali, karena tidak berprasangka. Mereka rendah hati, mudah percaya kepada Tuhan. Mereka mau mendekati Tuhan Yesus pada saat Yesus ada di dunia ini. Mereka datang duduk di haribaannya dan Yesus pun memeluk anak-anak. Mereka tidak kecewa walaupun sempat diusir-usir ataupun sempat dihalang-halangi oleh murid-murid Yesus yang semuanya adalah orang dewasa waktu itu. Tetap saja mereka berhamburan mau mendekati Yesus dan memeluk Yesus. Nah, sikap seperti inilah mereka dikatakan memiliki iman sebesar biji sesawi, yakni iman yang dapat memindahkan gunung. Nah, seorang anak dapat berantusias di dalam beriman di dalam kerajaan Allah, dan biasanya iman anak jauh lebih besar daripada iman orang dewasa. Ada sebuah kisah di suatu desa yang teramat lama tidak hujan, maka tanah mengalami retak-retak dan pecah-pecah. Di kampung ini sedang dilanda kemarau yang sangat panjang sekali. Para orang yang percaya kepada Tuhan, yakni para pemimpin agama, mereka mengumumkan, besok datanglah ke gereja membawa simbol-simbol bahwa kalian percaya Tuhan Allah akan menjawab saudara, karena saudara sedang minta hujan. Maka datanglah banyak orang dengan membawa simbol salib. Salibnya ada yang dihiasi dengan macam-macam warna, salib perhiasan, salib yang dipakai, bahkan ada yang membawa salib kayu seperti kayu salib yang menyalibkan Yesus, ya, besar sekali palang kayu salibnya. Dan kemudian ada yang datang ke gereja dengan membawa Alkitab. Mereka yakin bahwa Allah sudah berjanji kalau satu atau dua orang berkumpul dalam namanya dan meminta hujan, maka hujan akan diberi. Nah, saudara, itu semua perlakuan orang dewasa ataupun kelakuan orang dewasa dengan membawa simbol-simbol iman mereka ke gereja di hadapan para pendeta. Nah, ada seorang anak kecil datang dengan membawa payung, saudara. Nah, menurut saudara sendiri, di antara contoh orang dewasa dan anak kecil, manakah yang lebih tepat kalau kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, meminta hujan? Lebih cocok kita membawa simbol iman kita yang mana? Membawa Alkitab, membawa salib, membawa jas hujan, atau membawa payung? Nah, menurut saya, saudara, iman anak kecil ini
sangat siap karena dia tahu bahwa seluruh kampung sedang meminta hujan kepada Tuhan. Nah, supaya jangan kebasahan dan dianya juga tidak jatuh sakit, dia datang membawa payung. Dan ada juga anak yang membawa satu gentongan. Nah, ini luar biasa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak lebih siap menantikan jawaban Tuhan menjadi nyata. Anak-anak lebih antusias di dalam beriman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman sesungguhnya tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman yang hidup adalah iman yang antusias seperti iman seorang anak kecil. Di dalam bahasa sederhananya, iman adalah mata yang dapat melihat Allah betapapun hari gelap gulita. Iman adalah tangan yang memegang Allah pada jalan curam dan berbahaya. Iman adalah hati yang penuh sukacita menerima janji Allah menjadi nyata. Iman adalah telinga yang terbuka mendengarkan suaranya berbicara kepada kita. Iman menolak untuk meragukan dia meski orang di sekitarnya penuh dengan ketakutan. Iman adalah percaya akan firman-Nya dan menyadari Allah dekat dengan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa seperti ini ketika orang banyak ketakutan dan hidup dalam keluh kesah, ada baiknya kita menghayati iman seorang anak kecil ataupun antusiasme iman ini di dalam bahasa yang sederhana, sehingga ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita tidak dipenuhi dengan teori akademis yang begitu tinggi, namun prakteknya nol besar. Marilah kita belajar mempraktekkan iman kita. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat antusias di dalam pelayanan. Di dalam ayat yang ke-15, anak-anak dikatakan menyambut kerajaan Allah. Jadi anak-anak ini dapat melayani Allah. Kita juga melihat bahwa semasa hidupnya, Tuhan Yesus bersedia bermitra, bekerja sama dengan anak-anak. Misalnya di dalam peristiwa memberi makan 5.000 orang. Kalau dihitung dengan wanita dan dihitung dengan anak-anak, jumlahnya bisa 10.000 orang. Itu melalui pelayanan siapa? Melalui pelayanan seorang anak kecil, seorang anak laki-laki yang membawa 2 ekor ikan dan 5 roti sebagai bekal, dan kemudian diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkatinya sehingga dapat mengenyangkan 5.000 orang lebih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga sangat mengasihi anak-anak sehingga banyak permintaan dari orang tua yang menyembuhkan anak Tuhan penuhi, yakni Tuhan menyembuhkan anak yang sakit ayan, anak yang kerasukan, anak yang hampir mati, dan bahkan ada anak yang sudah mati disembuhkan oleh Tuhan. Nah, melalui peristiwa ini kita lihat bahwa Tuhan mengasihi anak-anak dan anak-anak pun dapat bermitra melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam sejarah beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar hampir 1 abad yang lalu, ada kesaksian seorang anak kecil waktu itu bernama Hattie Mae White. Hattie menangis karena ketika mau masuk ke kelas sekolah minggu, dia tidak dapat duduk karena apa? Penuh sesak, tidak ada tempat tersedia bagi dia. Lalu pendetanya yang berbadan kekar ya datang mendorong anak-anak yang lain sehingga akhirnya Hattie dapat menikmati sekolah minggu di dalam ruangan yang penuh sesak. Nah, ketika pulang ke rumah, Hattie Mae White ini memikirkan bahwa alangkah indahnya kalau gerejanya cukup besar dan banyak anak-anak dapat datang mendengarkan berita Alkitab, yakni di dalam kelas sekolah minggu ataupun Sunday School. Nah, tetapi itulah cita-citanya karena dia adalah seorang anak yang sakit-sakitan, dan 2 tahun kemudian Hattie Mae White meninggal dunia dan dimakamkan oleh pendeta yang tadi menjadi temannya ya, yang mendorong anak-anak di dalam kelas supaya minggir sedikit supaya Hattie bisa masuk. Nah, pendeta itu yang akhirnya memakamkan Hattie Mae White. Hattie meninggalkan sebuah dompet berisi 57 sen dengan tulisan, "Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil
agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri ke sekolah minggu. Nah, pendeta tadi, yakni Reverend Russell Conwell yang menjadi kawannya, dia membaca tulisan tersebut dan memotivasi pengurus gereja untuk meneruskan maksud mulia dari Hattie Mae White. Lalu sebuah perusahaan koran yang besar mempublikasikan cita-cita Hattie Mae White. Dalam 5 tahun terkumpul 250.000 US dollar dan pada saat itu dapat membeli 1 ton emas. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini apabila saudara berkunjung ke Philadelphia di Amerika Latin, berdiri sebuah gereja bernama Temple Baptist Church dengan kapasitas duduk 3.300 orang. Ini adalah hasil dari bonus yang dicita-citakan oleh Hattie Mae White. Lalu ada Temple University, tempat beribu-ribu murid dapat belajar. Dari murid yang paling muda sampai mahasiswa master doktoral bisa belajar di Temple University. Lalu yang ketiga, bangunan yang ketiga yang didirikan dengan uang yang terkumpul hasil cita-cita dari Hattie Mae White adalah Good Samaritan Hospital. Jadi ini rumah sakit yang besar tersedia bagi orang-orang yang butuh pertolongan dan butuh tenaga kesehatan. Lalu bangunan keempat adalah bangunan Sunday School yang tenaga gurunya beratus-ratus orang. Inilah yang dicita-citakan oleh Hattie Mae White, tetapi Tuhan berikan bonus sampai ada 4 gedung didirikan setelah 5 tahun mengumpulkan dana dari uang yang pertama kali diserahkan, yakni dari dompet Hattie Mae White ketika di pemakaman itu adalah 57 sen. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kesaksian Hattie Mae White, Allah dapat memakai 57 sen untuk melakukan pekerjaannya yang besar. Jadi kita sebagai orang dewasa pada hari ini, maukah kita juga belajar dari antusiasme anak-anak? Karena anak-anak memiliki antusiasme yang tinggi, dia dapat beriman dengan sangat tulus murni kepada Allah, dan anak-anak dapat melayani dengan baik kepada Allah yang mereka kasihi. Nah, apakah kita sebagai orang dewasa, kita bersedia belajar memiliki antusiasme seorang anak-anak, baik di dalam beriman, di dalam melayaninya, di dalam mengasihi Tuhan, di dalam melakukan hal apa saja, kita belajar melakukannya dengan setia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kemampuan kepada kita untuk terus berkarya dan terus produktif di masa-masa yang serba sulit seperti ini. Saya yakin bahwa setiap diri kita yang sungguh mengasihi Allah akan menemukan cara yang produktif dan inovatif untuk dapat memberikan kontribusi bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.